Sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu struktur dan fungsi jaringan daun. Daun terletak pada batang dengan pola teratur dan tertentu. Daun itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan bagi sebagian besar tumbuhan. Daun dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu dorsiventral dan isobilateral. Daun tipe dorsiventral memiliki jaringan tiang atau palisade hanya pada sisi atas daun, sehingga permukaan atas daun tampak lebih cerah daripada permukaan bagian bawahnya. Daun dorsiventral biasanya tumbuh horizontal dan terdapat pada hampir semua daun tumbuhan dikotil. Sedangkan pada daun tipe isobilateral memiliki struktur yang seragam antara permukaan atas dan bagian bawahnya. Daun isobilateral tumbuh vertikal sehingga pada kedua permukaan daun dapat menerima intensitas cahaya matahari yang sama. Daun jenis ini terdapat pada hampir semua daun tumbuhan monokotil dan beberapa jenis tumbuhan dikotil. Fungsi daun adalah yang pertama sebagai tempat fotosintesis, yang kedua sebagai alat penguapan atau evaporasi, yang ketiga sebagai tempat penyimpanan bahan makanan, dan yang keempat adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Daun yang lengkap akan mempunyai pelepah daun atau folios. Yang kedua, daun yang lengkap itu memiliki tangkai daun atau petioles. Yang ketiga, daun yang lengkap mempunyai helaian daun atau lamina. Sedangkan pada daun yang tidak lengkap, tidak mempunyai satu atau dua bagian tersebut. Contohnya pada daun mangga dan daun nangka. Sedangkan pada daun yang lengkap dapat dijumpai pada pohon pisang dan juga pada rumput-rumputan. Berdasarkan susunan daunnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helaian daun saja pada satu tangkainya. Sedangkan pada daun majemuk itu adalah daun yang memiliki beberapa atau lebih dari satu helaian daun pada satu tangkainya. Perhatikan berbagai macam bentuk daun. Yang pertama, bentuk helaian daun. Bentuk helaian daun dapat kita lihat dari posisi relatif bagian daun yang paling lebar dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bagian terlebar di tengah-tengah daun. Bentuknya ada yang berbentuk bundar, misalnya pada daun teratai. Bentuk memanjang, misalnya pada daun serikaya. Bentuk lanset, misalnya pada daun kamboja. Perhatikan gambar yang di samping ini, bentuk-bentuk daun dengan bagian yang terlebar di tengah daun. Lebar di bawah tengah daun, bentuknya antara lain bentuk bulat telur, misalnya pada daun kembang sepatu, bentuk segitiga, misalnya pada daun bunga pukul 4, bentuk jantung, misalnya pada daun waru, bentuk panah, misalnya pada daun eceng. Bagian yang terlebar di atas tengah daun, bentuknya antara lain bentuk segitiga, misalnya pada daun semanggi, bentuk bulat telur, misalnya pada daun sawo kecil. Bagian daun sama lebar, bentuknya antara lain bentuk garis, misalnya pada daun dari rumput-rumputan. Bentuk pita, misalnya pada daun jagung. Bentuk jarum, misalnya pada daun pohon pinus. Sekarang kita perhatikan bentuk ujung daun. Jadi bentuk ujung daun ini dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya runcing, misalnya pada daun olender. Bentuk meruncing misalnya pada daun sirsak, bentuk membulat misalnya pada daun teratai besar, bentuk rompang atau rata misalnya pada ujung daun semanggi, bentuk terbelah misalnya pada ujung daun bayam, bentuk berduri misalnya pada daun nenas seberang. Tepi daun. Bentuk tepi daun
Ada yang bentuknya rata, seperti pada gambar di samping ini. Misalnya pada daun nangka, bentuk bergerigi, lekukan dan tonjolannya runcing. Misalnya pada daun lantana. Yang ketiga, bentuk bergigi, lekukannya tumpul dan tonjolannya runcing. Misalnya pada daun beluntas. Yang keempat, beringgit, bentuk lekukan runcing dan tonjolan tumpul. Misalnya pada daun cocor bebek. Bentuk berombak, lekukan dan tonjolan tumpul. Misalnya pada daun air mata pengantin. Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama, ini adalah bentuk daun bertepi rata. Yang kedua, bergerigi kasar halus. Ada yang kasar, ada yang halus. Yang ketiga, bergerigi kasar, bergerigi ganda, beringgit, dan berombak. Susunan tulang daun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menirip. Misalnya pada daun mangga. Menjari, misalnya pada daun pepaya. Melengkung, misalnya pada daun gadung. Sejajar, misalnya pada daun teki-tekian. Biasanya, pada tumbuhan monokotil, susunan tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, susunan tulang daunnya adalah menirip maupun menjari. Struktur anatomis dari daun. Struktur anatomis daun tersusun atas 3 jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan epidermis. Epidermis tersusun dari 1 atau lebih lapisan sel dan biasanya dilindungi oleh lapisan kutikula dan lilin. Contohnya pada daun pisang. Lapisan lilin berfungsi sebagai penahan terjadinya penguapan yang terlalu besar. Derivat atau turunan epidermis daun adalah stomata, mulut daun, dan trichomata. Stomata sebagai pengatur penguapan, pengatur masuknya gas CO2 dari udara dan keluarnya gas O2 ke udara selama proses fotosintesis. Dan akan terjadi arah sebaliknya apabila pada waktu respirasi berlangsung. Stomata sebagai modifikasi epidermis dijadikan sebagai salah satu indikator untuk membedakan tipe daun. Jika terdapat stomata pada bagian atas dan bawah daun, disebut tipe amphistoma. Jika stomata hanya terdapat pada bagian bawah daun, disebut tipe hipostomata. Sementara itu, jika stomata hanya terdapat pada bagian atas daun saja, disebut tipe epistoma. Pada tumbuhan air yang terapung, stomata terdapat hanya pada bagian di atas daun, yaitu tipe epistoma. Kita perhatikan gambar daripada sistem jaringan pada daun dikotil dan struktur permukaan bawah daun dengan stomata. Kita perhatikan di sini adalah bagian lapisan epidermis atas. Ini bagian lapisan epidermis bagian bawah. Dan bagian tengahnya itu adalah mesofil. Di bagian mesofil ini terdapat jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Di sini kita lihat stoma atau stomata. Sedangkan ini adalah gut cell atau sel penjaga. Dan ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Ini adalah mulut daun atau stomata. Pada stomata ini dalam keadaan terbuka. Bentuknya seperti bibir. Yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim, merupakan daerah antara epidermis atas dan bagian bawah daun selain berkas pengangkut yang disebut dengan mesofil atau daging daun. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Jaringan palisade tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil, sehingga sangat efisien untuk fotosintesis. Daun yang terkena cahaya matahari secara langsung akan memiliki jaringan palisade yang lebih padat dibandingkan dengan daun yang berada di tempat teduh.
Jaringan bunga karang atau jaringan spons tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, berdinding tipis, mengandung lebih sedikit klorofil, bercabang, dan tersusun tidak rapat daripada jaringan palisade, serta memiliki ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas. Pada daun tumbuhan rumput-rumputan, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya sama. Yang ketiga, berkas pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sementara itu, tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Di dalam berkas pengangkut, silem selalu berada di atas floem atau berada di sebelah dalam. Sedangkan floem berada di sebelah luar karena tulang daun merupakan kelanjutan dari tangkai daun yang berasal dari batang. Sel-sel yang mengelilingi berkas pengangkut mengandung lebih sedikit klorofil, berukuran lebih besar dan lebih tebal daripada sel-sel mesofil di sekitarnya. Sel-sel tersebut disebut seludang berkas pengangkut. Seludang berkas pengangkut dapat melebar ke permukaan atas dan bagian bawah sehingga mencapai epidermis. Ini adalah sayatan melintang pada daun. Ini adalah lapisan kutikula, lapisan yang mengkilat, biasanya terdapat pada daun pisang. Ini adalah epidermis atas, ini jaringan palisade atau jaringan tiang, berbentuk tiang, susunannya rapat, banyak mengandung kloroplas. Yang ini adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang yang susunannya tidak rapat, sedikit mengandung kloroflas. Jaringan palisade dan jaringan spons ini disebut dengan jaringan mesofil, daging daun. Sedangkan yang ini adalah berkas pengangkut, yaitu silem, floem, dan selubung berkas. Dan pada bagian epidermis bawah, kita lihat terdapat stomata atau mulut daun sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Mari kita perhatikan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, struktur morfologi daunnya adalah sejajar atau melengkung, sedangkan pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menjari atau menyirip. Pada struktur anatomi, tumbuhan monokotil, parenkim, mesofil umumnya tidak terdiferensiasi jaringan tiang dan bunga karang. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, parenkim, mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Sekian pembelajaran pada hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan daun. Terima kasih atas perhatian.